Selamat bertemu kembali di channel saya. Namanya siapa, Mas? Nama saya Guntur. Guntur ya. Usianya sekarang berapa? Usia saya 25. 25 tahun. Jadi hampir sama lah kita umurnya. Dan karena usiamu masih muda, jadi pertanyaan yang saya ajukan ini agak sesuai dengan di umur kita saat ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama adalah, misalkan kamu kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dengan pekerjaan yang terlalu kaku, tidak bebas, kerja dari Senin sampai Sabtu dengan gaji 10 juta. Sebulan gajinya 10 juta. Atau memilih sebagai seorang freelance yang sudah berpendapatan tapi nggak pasti. Mungkin bisa berpendapatan 20 juta, kadang bisa pendapatannya 2 juta di bulan itu, tapi bebas ini, punya banyak luang waktu, tapi nggak pasti masa depannya juga masih terombang-ambing ini. Pilih mana, silakan. Menurut saya, pendapat saya itu saya sukanya yang gajinya udah pasti dan itu finansialnya udah pastilah. Jadi ada rasa aman di situ. Dibandingkan dengan menjadi freelance, itu gaji kadang banyak banget sampai 20 juta. Kadang 100 juta misalkan ya, per Misal tahun 100 misalkan. juta pun, Iya, tapi rasanya masih nggak aman. misalkan sebulan 100 juta loh. Iya, Dan 10 juta per bulan tapi nggak bebas, cuman minggu aja liburnya, kerja dari jam 7 sampai jam 5. Milih mana? saya masih tetap memilih yang gaji 10 juta. Wow, tapi kamu nggak punya peluang beli McLaren loh. Iya, Nggak apa-apa itu. nggak apa-apa. Kamu selamanya nggak bisa beli apa namanya, Lamborghini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menurutmu itu penting nggak sih? Eh, Punya rumah 3 tingkat itu menurutmu penting apa enggak sih? Kalau saya pribadi sih enggak sih. Tapi mungkin kan ada orang yang pengen juga kayak gitu, ya itu beda-beda orang lah. Tapi kalau saya sendiri ya emang tujuan saya kerja ya cuma rasa aman itu yang dicari. Rasa aman ya. Rasa aman. Walaupun kebebasan agak terancam, Iya. tapi ada rasa aman. Ada rasa aman. Tapi nggak bebas loh, Mas. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, oke. 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 Berarti pokoknya siang sampai umur kamu 58 tahun. Iya. Hanya kerja di ruangan terus. Kamu nggak bisa mengeksplor dunia ini di siang hari, di hari selain minggu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan kalian beri tanggapan kalian mengenai mengenai pernyataan teman saya ini. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua, Mas. Misalkan, apakah orang miskin itu boleh bermimpi tinggi? Menurutmu gimana? Kan kita tahu bahwa katanya sih orang kaya itu mayoritas berdasarkan privilege, dan misalkan orang miskin yang dalam tanda kutip untuk beli rokok Sampurna aja harus nabung 10 hari, itu sulit sekali mencari channel, mencari relasi, sulit sekali mencari kekayaan. Nah, menurut kamu dengan posisi orang yang miskin dalam tanda kutip untuk makan itu 2 hari 5 kali, itu boleh nggak sih bermimpi tinggi setinggi tingginya? Nah, menurut saya masalah mimpi itu bukan hanya orang miskin aja ya, tapi orang kaya juga harus punya mimpi gitu. Berarti mimpi tidak hanya milik siapa, tapi semua orang bisa bermimpi. Iya, semua bisa bermimpi. Tapi ada loh yang mengatakan seperti Mas, ya kalau kamu miskin mimpinya terlalu banyak ya percuma, nggak akan tercapai misalkan. Terus jawabnya gimana? Tanggapan saya masalah itu sih ya tergantung orangnya. Kalau memang orang miskin tersebut punya mimpi yang kuat, dia punya pendirian yang kuat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Biarkan aja orang sekitar ngomong kayak gitu, nggak apa-apa. Ya, Langsung kejar mimpi aja gitu. mimpi itu biasanya sebagian besar berkaitan dengan uang ya, berkaitan dengan finansial lah, sebagian besar, kebanyakan. Nah, berkaitan dengan finansial, Mas, di usia 20-an tahun seperti kita ini, misalkan kita sudah bekerja, ini kerjanya tetap kan? Tetap sekarang kan? Tetap, saya sekarang tetap. Tetap, menetap terus yang dubur, Mas. Maksudnya
dengan pekerjaan yang sudah memiliki sudah tetap ini dengan gaji yang sudah pasti setiap bulan, menurut Pak D. Guntur, apakah di usia 20 tahun dengan gajimu sekarang ini harus wajib punya sampingan? Kalau saya pribadi sih nggak wajib sih, tapi usahakan harus punya sampingan. Usahakan harus punya. Cuman Iya. dari 1 sampai 10, usaha apa jenenge penting urgensinya itu dinilai berapa punya sampingan di usia 20 tahun dengan gaji tetap? Menurut saya sih kalau masih 20 sebaiknya ngambil ini dulu sih, apa, pelajaran hidup lah. Pelajaran hidup. Iya. Pokoknya jangan terlalu beloknya, jangan terlalu jauh gitu ya. Tapi gini Mas Guntur, ini dibuat rata-rata saja. Zaman sekarang kan kalau di media sosial itu biaya nikah itu mahal banget. 200 juta Mas. Bahkan happy engagement itu menghabiskan 15 juta. Cuman lamaran loh Mas, lamaran atau tunangan itu ya, lamaran. Ada yang habis 30 juta, cuman lamaran. Belum bisa dipegang-pegang itu, mati lawan jenisnya. Maaf. Itu menghabiskan juta-jutaan. Dengan misalkan tidak mewajibkan kita untuk punya sampingan di usia 20 tahun, apakah itu bisa kejar itu keinginan kita untuk menikah, untuk punya rumah, untuk punya sesuatu hal yang kamu inginkan, apa bisa kejar? Pastinya enggak sih. Pastinya. Yang paling fundamental aja, misalkan kalau kamu sekarang nggak punya sampingan dengan gajimu sekarang ini, dan acara pernikahanmu sama dengan orang lain, katakanlah habis 200 juta, masuk logika apa enggak? Enggak masuk logika. Terus solusinya apa kalau sudah seperti itu? Solusinya nyari sampingan. Nyari sampingan aja. Kalau sampai 30 tahun masih mikir nyari sampingan, enggak nyari sampingan gimana? Ya seadanya. Seadanya. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Karena kalau dipaksakan biasanya perih ya Mas. Perih. Ya itu. Bukan di luar topik pembicaraan itu Mas. Stres itu. Ya. Sekarang ini karena kesehatan mental pemuda ini terganggunya itu meluas Mas. Sebenarnya suka healing apa enggak sih? Dalam Biasa sih. Hah? Biasa. Biasa. Nggak Dalam suka ya, apa ya, ngomong nggak suka ya suka, tapi ngomong suka banget enggak. tipe healingmu itu seperti apa? Healing itu macam-macam loh. Tipe healingmu seperti apa? Misalkan ada orang yang healingnya keluar kota, ya naik gunung, keluar kota, atau sekedar mungkin kalau yang buruk-buruk itu mangkuk LC misalkan, sorry, atau cuman sekedar rokok nih kan kopi ya. Tipe healingmu seperti apa? Tipe saya healing ya tergantung tempatnya di mana sih. Kalau ini kan saya posisi sekarang ini di Cilacap. Saya kalau healing ke tempat tongkrongan pinggir jalan. Jangan deh. Berarti Pinggir jalan cukup berarti kopi beli kan cukup. kopi, duduk baca koran, udah gitu aja. Berarti termasuk hemat itu ya. Hemat. Kalau healing keluar kota itu misalkan kamu sekarang di Cilacap, mau main ke Surabaya lah, menikmati kota Surabaya, nginep di hotel ya misalkan, bukan di Gang Doli Cok ya, nah itu menurutmu itu suka apa enggak yang seperti itu? Pengen Tapi kurang partner, kurang partner, kurang ada teman ya. kurang ada tuh. Nah, selama setahun ini kamu liburan ke luar kota, dalam tanda kutip liburan ke luar kota loh, bukan keluar kota saja tapi liburan ke luar kota, berapa kali? 1 tahun ini 2025, 2025 baru sekali ya, 2024. paling beberapa kali sih. Ini ada penelitian Mas, tapi saya nggak tahu ini penelitiannya itu yang riset itu lembaga mana, tapi saya pernah dengar di YouTube itu ahli yang mengatakan bahwa orang luar negeri Mas Guntur, liburan keluar kota itu normalnya sebulan 2 kali. Sedangkan Indonesia normalnya itu liburan keluar kota itu setahun 1 kali atau 2 kali. Itu pas hari-hari tertentu, misalkan kalau di daerah saya itu pas Muludan ya. Liburan pun nggak jauh-jauh, cuman ke Jogja, ke Candi Prambanan, ke kebun binatang misalkan. Katanya orang Indonesia itu kurang hiburan keluar kota untuk melihat peradaban lain, lain. Lanjut pertanyaan kelima. Misalkan dengan usiamu ke 25 tahun ini, terus kamu balik ke usia 20 tahun, apa yang ingin kamu rubah? Ini pertanyaan terakhir.
pengen dirubah ya. dalam ya. Dalam ini. Bukan 20 tahun lah, sekarang usiamu 25 tahun, kemudian Tahun yang lalu. waktu kembali ke kamu ketika setelah lulus SMA, apa yang ingin kamu rubah? Yang pengen aku rubah ya. kurang penis. Wah, balik. Yang pengen dirubah apa ya? Sebenarnya sih lebih ke waktu SMA sih. Dulu ambil keputusan saya ini harus ke SMK dan nanti langsung kerja, terus langsung kuliah gitu. Terus habis itu dapat kerjaan. Pikiran saya kayak gitu. Tapi setelah umur 25 ini lebih baik saya masuk SMA saja sih. Dulu kamu sekolahnya di mana? SMA apa SMK? Saya di SMK. Tapi setelah ini setelah saya berumur segini, saya pikir mending saya masuk langsung SMA saja. Lah kenapa? Ya karena di situ tuh apa ya? Beda lah. Rasanya kalau di SMA itu lebih banyak apa ya? Orang-orang punya impian itu banyak gitu loh. Bukan kayak SMK kan impian mereka cuma kerja gitu. Tapi kalau di SMA impian mereka itu ada yang kerja, ada yang apa itu. Ini bukan kita maksudnya untuk menyinggung SMK, bukan. SMK yang berkualitas juga banyak ya mas. Banyak. Dalam tanda kutip ini menurut kehidupannya Om Guntur ini ya. Contohnya ada teman saya juga mas, yang tapi ini teman di desa, yang waktu itu sekarang sudah menjadi karyawan tetap di Jakarta. Itu gajinya kayaknya menyentuh 2 digit mas. Itu lulus SMK. Dan ketika adiknya mau masuk SMA dilarang oleh teman saya, oleh tetangga saya itu, karena masuk SMA itu buang-buang waktu. Dan ternyata adiknya masuk SMA walaupun dilarang oleh kakaknya yang lulusan SMK yang sudah menjadi karyawan tetap yang gajinya 2 digit itu. Dan setelah lulus SMA adiknya mau kuliah dilarang juga, malah disarankan kamu buang-buang waktu kayak saya ini loh, kakakmu itu lulus SMK langsung kerja, gajinya besar, bisa beli mobil. Nah laki-laki ini tergantung perspektif manusia beda-beda, tergantung goal yang ingin dicapai. Dan menurut Mas Guntur ketika balik ke waktu itu pengen masuk SMA dengan alasan yang tadi ya mas. Iya. Bisa diuraikan lagi, lanjut. Iya. Bisa. Yang pasti itu masalah impian sih ya. Ya pikiran saya dulu tuh sempit lah. Jadi apa ya? Nah, sekarang kamu sadar apa enggak? Basicmu itu sekarang di bidang mana? Pengalaman. Basic saya pengamanan. Maksudnya cenderung Ya. Ini aja. Minat plus bakatmu itu kayaknya kecenderungannya mana gitu? Apa ya? Minat saya sekarang ini sih pokoknya apa yang pengen saya coba itu saya bebas untuk mencoba itu, nggak ada kengkangan dari pihak manapun gitu. Dari blok barat. Itu saja dan kita saksikan podcast yang kualitasnya sangat buruk ini, kameranya yang Bisa lain. ditonton di mana itu? Bisa ditonton di YouTube mas. YouTube-nya mana? YouTube-nya apa? YouTube-nya Amburadul loh kayaknya. Sekian.